Memenuhi keperluan hidupnya atau kebutuhan dan keinginan, konsumen melakukan aktivitas konsumsi. Jenis konsumsi konsumen ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu barang dan jasa. Sementara untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut diperlukan kegiatan produksi dan distribusi, atau biasa lazimnya dikenal dengan aktivitas bisnis. Berikutnya, untuk kegiatan produksi dan distribusi dibutuhkan berbagai sumber daya atau bisa bilang resource atau faktor-faktor produksi, baik berupa sumber daya alam atau SDA maupun sumber daya buatan atau SDB, dan yang paling penting adalah sumber daya manusia atau SDM. 2. Tindakan ekonomis atau efisiensi. Berdasarkan kondisi ekonomi, yaitu terbatasnya sumber daya dan relatif tidak terbatasnya kebutuhan dan keinginan konsumen, maka untuk menjaga berkelanjutan atau sustainability manusia di muka bumi diperlukan usaha untuk menjaga keseimbangan ini. Tindakan untuk menjaga keseimbangan ini dalam keekonomi dikenal dengan prinsip ekonomis. Tindakan ekonomi atau efisiensi adalah perilaku penghematan atau tindakan yang menggunakan prinsip efisiensi, yaitu menggunakan input seperlunya untuk mendapatkan output yang diinginkan. 3. Pengertian ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi diartikan sebagai yaitu A. Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants manusia melalui kegiatan investasi, produksi, dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen dan produsen. Hal ini dilakukan dengan mekanisme transaksi dan pertukaran di mana masing-masing pihak mendapat kepuasan atau disebut kepuasan dari pihak-pihak yang bertransaksi adalah merupakan hal penting dalam ekonomi. Kepuasan akan membuat proses transaksi berjalan lebih cepat dan mulus. Bila masing-masing pihak yang bertransaksi merasa puas, maka transaksi ekonomi akan berlanjut dan berkesinambungan. Bila salah satu pihak merasa tidak puas karena misalnya rasa tertipu, dibodohi, dan hal lainnya, karena perilaku tidak terpuji dari lawan bertransaksinya, maka transaksi tersebut akan berhenti dan tidak berlanjut lagi. B. Ekonomi sebagai ilmu. Ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya konsumsi, yang meliputi kegiatan investasi, produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ilmu ekonomi menurut pengertian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kajian, yaitu 1. Ekonomi makro. Membahas ekonomi nasional suatu negara yang berkembang menjadi beberapa cabang seperti moneter, perdagangan, perburuhan, sumber daya, dan sebagainya. Dalam perkembangan ilmu ini dikelompokkan menjadi ilmu ekonomi. Lanjut, yang kedua, ekonomi mikro, membahas ekonomi suatu perusahaan yang terbagi menjadi beberapa cabang seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Dalam perkembangan ilmu ini dikelompokkan menjadi ilmu bisnis atau perusahaan. C. Model dalam ekonomi. Dalam melakukan analisis terhadap berbagai fenomena ekonomi, diperlukan permodelan atau abstraksi dari hubungan antar faktor terkait dalam ekonomi. Dalam membuat model ekonomi, ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu model statis atau belajar dari masa lalu, learning from the past, dan model dinamis atau bisa dibilang belajar merancang masa depan atau learning from the future. Learning from the past digunakan untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk membangun masa depan. Learning from the future digunakan untuk merajut masa depan dengan menetapkan visi atau apa yang ingin dicapai di masa datang atau what we are going to be. Kemudian diturunkan menjadi misi atau apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi atau what should we do. Selanjutnya diuraikan menjadi program kegiatan.
B. Konsep dan pengertian manajerial. Manajerial adalah kata sifat dari manajemen. Kata ini sering menjadi bahasa sehari-hari, terutama bila membicarakan suatu masalah berkaitan dengan hal tersebut. Perlu dilihat dari konsep dan pengertian berikut. Yaitu 1. Konsep manajerial. Manajerial ada kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu yang dengan baik. Secara konsep, manajerial berarti bagaimana membuat keputusan, proses, dan menjalankan atau implementasi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, maka manajerial digunakan dalam setiap aspek kehidupan atau kegiatan manusia, baik itu berkaitan dengan masalah bisnis maupun di luar bisnis. Yang kedua, pengertian manajerial. Dalam pengertian sehari-hari, manajerial diartikan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Manajerial juga dapat diartikan mencari solusi atau alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya bagaimana suatu perusahaan mengelola usahanya sehingga menjadi perusahaan yang mempunyai produk terbaik, daya saing terbaik, sehingga menjadi perusahaan unggulan. C. Konsep dan pengertian ekonomi manajerial. 1. Konsep ekonomi manajerial. Secara konsep, ekonomi manajerial adalah pengelolaan ekonomi atau usaha secara sistematis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi baik individu, organisasi, maupun masyarakat. Dengan demikian, ekonomi manajerial dapat didefinisikan sebagai berikut. Ekonomi manajerial adalah analisis teori ekonomi dan praktik-praktik bisnis berupa penggunaan teori-teori ekonomi dan teknik manajemen dalam analisis dan pemecahan masalah optimasi. Optimasi diartikan dengan solusi terbaik atau mencapai tujuan yang paling memuaskan, atau ekonomi manajerial adalah sinergi dari aplikasi teori ekonomi, manajemen, dan riset operasi. Oke, itulah pembahasan mengenai bab pertama. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.